Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hasil-hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Video pembelajaran kali ini, kita akan belajar dengan menggunakan metode tanya-jawab. Jadi, Ananda boleh bertanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kapankah PPKI itu bersidangnya, Bu? Selama dibentuk, PPKI melakukan 3 kali persidangan. Nah, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Apa saja hasil dari sidang PPKI yang pertama itu, Bu? Sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang dikenal dengan KNIP atau KNIP. Undang-Undang Dasar yang disahkan merupakan hasil rancangan yang sudah dibuat oleh BPUPKI, dan Undang-Undang Dasar yang disahkan itu menjadi konstitusi pertama yang berlaku di negara Indonesia yang diberi nama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan secara aklamasi. Orang yang mengusulkan nama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan wakilnya adalah Otto Iskandar Dinata. Lalu, hasil kesepakatan yang ketiga membentuk KNIP. KNIP ini dibentuk untuk membantu tugas-tugas Presiden sebelum lembaga negara seperti MPR, DPR terbentuk. Sampai di sini paham ya, Ananda? Jika belum atau ada yang ditanyakan, Ibu persilakan. Pemilihan secara aklamasi itu apa ya, Bu? Aklamasi adalah pemilihan yang dilakukan secara lisan tanpa pemungutan suara seperti memberikan sorakan atau tepuk tangan penanda setuju. Seperti yang terjadi ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno ketika sidang PPKI di mana semua anggota menyatakan setuju dengan memberikan tepuk tangan. Undang-Undang Dasar sebelumnya sudah dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Namun ketika akan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18, Undang-Undang Dasar ini mengalami beberapa revisi. Nah, yang pertama, revisinya berupa kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan pada Undang-Undang Dasar. Revisi yang kedua terletak pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, terdapat pada bunyi dari pasal 6 ayat 1, awalnya pada Piagam Jakarta berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, lalu diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, revisi yang keempat, ada pada pasal 28 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diganti menjadi pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa pada Undang-Undang Dasar. Pengesahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pengesahan pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Tahap kedua, pengesahan pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar. Namun, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan bagian yang tidak boleh dirubah atau bersifat tetap. Sementara bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar adalah bagian dari Undang-Undang Dasar yang boleh dirubah atau diamandemen. Oh ya, Bu, jika Undang-Undang Dasar boleh dirubah, apakah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pernah dirubah? Kapan itu, Bu? Dan bagian apa saja yang dirubah? Pada awal pengesahan, 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI yang pertama, Undang-Undang Dasar terdiri atas bagian. Yang pertama, pembukaan, 4 alinea. Yang kedua, terdiri atas batang tubuh, yang mana batang tubuh ini terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, terdiri atas penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Nah, semenjak awal pengesahan, maka pada tahun 1999 dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali secara berturut-turut, dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sistematika atau susunan dari Undang-Undang Dasar, sehingga sekarang sistematika atau susunan dari Undang-Undang Dasar itu terdiri dari, pertama, pembukaan 4 alinea sama dengan sebelumnya, yang kedua adalah batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3
3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan, yang ketiga tanpa adanya penjelas. Nah, begitulah perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sidang kedua PPKI berlangsung pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, di mana hasil keputusan dari sidang kedua ini ada 3. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional dan Komite Daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 kementerian. Pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi tersebut diantaranya adalah Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Borneo atau Kalimantan, di mana setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian di tiap-tiap provinsi juga dibentuk komite daerahnya. Ketiga, menetapkan 12 kementerian, pembentukan 12 kementerian kabinet di tiap departemen, dan 4 menteri negara non-departemen. Di antaranya Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, serta Departemen Penerangan. Lalu, bagaimana dengan hasil sidang yang ketiganya, Bu? Sidang ketiga PPKI berlangsung pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dengan hasil sidangnya yang pertama, menetapkan Komite Nasional, yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, pada sidang ketiga ini dilakukan pelantikan terhadap anggota KNIP yang sudah dibentuk pada sidang pertama. Anggota KNIP yang dilantik ini terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah. Nah, yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. PNI merupakan partai pertama yang ada di Indonesia dan satu-satunya partai pada masa itu. PNI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, pembentukan Partai PNI ini juga merupakan wujud dari negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang disingkat dengan BKR. Nah, BKR ini berfungsi untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah, karena pada masa itu belum adanya Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kemudian, dengan dibentuknya BKR, maka beberapa organisasi keamanan rakyat pada masa itu dibubarkan seperti PETA, Laskar Rakyat, dan EIHO.